Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi umat Tuhan yang berpengharapan. Renungan kita pada pagi hari ini Rabu 3 Agustus 2022 dengan judul Pengakuan Mendapat Belas Kasihan. Ayatnya terdapat di dalam Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Syarat mendapatkan belas kasihan Tuhan adalah sederhana, adil, dan masuk akal. Tuhan tidak meminta kita untuk melakukan hal yang menyedihkan agar kita dapat memperoleh pengampunan dosa. Kita tidak perlu melakukan ziarah yang panjang dan melelahkan, atau melakukan penebusan dosa dengan cara yang menyakitkan untuk menaikkan jiwa kita kepada Tuhan di surga, atau untuk menebus kesalahan kita. Tetapi siapa mengakui dan meninggalkan dosanya akan disayangi. Ini adalah janji yang berharga, diberikan kepada manusia yang jatuh untuk mendorongnya agar percaya kepada Allah yang penuh kasih dan untuk mencari kehidupan kekal di dalam kerajaan-Nya. Daniel tidak berusaha memaafkan dirinya atau bangsanya di hadapan Tuhan, tetapi dalam kerendahan hati dan penyesalan jiwanya, dia mengakui sepenuhnya kekurangan dan pelanggaran mereka, serta membuktikan perbuatan Tuhan yang adil terhadap satu bangsa yang tidak menaati hukumnya dan tidak akan mendapat keuntungan dari rahmat-Nya. Saat ini ada kebutuhan yang sangat besar akan pertobatan dan pengakuan yang tulus hati. Mereka yang belum merendahkan jiwanya di hadapan Tuhan dengan mengakui kesalahan mereka belum memenuhi syarat pertama untuk penerimaan. Jika kita belum mengalami pertobatan dan belum mengakui dosa kita dengan kerendahan hati yang sejati dan jiwa yang hancur serta membenci kesalahan kita, kita tidak pernah benar-benar mencari pengampunan dosa. Dan jika kita tidak pernah mencarinya, kita tidak pernah menemukan damai sejahtera Tuhan. Satu-satunya alasan mengapa kita tidak memiliki pengampunan atas dosa-dosa yang sudah lewat adalah karena kita tidak mau merendahkan hati kita yang sombong dan menuruti persyaratan firman kebenaran. Umat Tuhan yang dikasihinya, renungan kita pada saat ini memberikan poin-poin yang tegas bagi kita. Apa yang menjadi syarat supaya kita dapat diterima? Apa yang menjadi syarat supaya kita dapat diampuni? Kita harus memiliki roh kerendahan hati, mau untuk mengakui kesalahan, dan mau untuk bertobat dari semua dosa-dosa kita. Kita mau melangkah untuk hidup di dalam kebenaran-Nya. Kita hidup oleh karena merasakan belas kasihan Tuhan, dan Dia merindukan juga kita supaya kita ada di dalam kasih itu. Saudaraku, inilah yang harus kita lakukan saat sekarang ini. Menjadi satu kebutuhan terbesar kita adalah pertobatan, dan itu haruslah melalui tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Bagaimana kuasa itu akan hadir dalam hidup kita? Dengan adanya roh kerendahan hati untuk memohon kecurahannya, sehingga kita akan selalu dikuatkan karena kita tidak akan mampu untuk melakukan kebenaran yang sesuai dengan kehendak Allah tanpa petunjuk daripada Tuhan. Marilah kita hidup di dalam tuntunan kuasa Roh-Nya dan memiliki roh kerendahan hati untuk kita bertobat di setiap hari. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan, karena hanya Engkaulah Tuhan yang peduli dengan kami dan selalu mengharapkan kami untuk dapat berbalik dari dosa-dosa pelanggaran, untuk kami dapat dituntun dan diubahkan ya Bapa. Kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu hadir selalu di dalam hati kami ya Bapa, menguatkan dan menolong untuk kami dapat memiliki roh kerendahan hati di dalam mau mengakui akan kekeliruan-kekeliruan, dan kami dijauhkan dari kesombongan-kesombongan rohani ya Tuhan, sehingga melalui pengampunan yang datangnya daripada Tuhan, kami akan beroleh kedamaian, sukacita, dan hidup kami semakin setia di dalam Tuhan. Hari ini ya Bapa, kami rindukan itu menjadi berkat bagi kami semua anak-anak-Mu dimanapun berada. Mendoakan bagi anak-anak Tuhan yang berada dalam keadaan lemah iman, dalam suasana pandemi yang membuat kami hidup dalam kesulitan.
banyak anak-anak Tuhan yang hilang dalam pekerjaan dan bahkan dalam berbagai macam problema yang menimpa kehidupan pribadi, bahkan juga dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan akan tuntun, berikanlah yang terbaik. Yang membutuhkan pekerjaan, bukakanlah yang terbaik bagi mereka. Bahkan di dalam kehidupan rumah tangga, kehadiran Tuhan akan membawa damai dan menjadi guru untuk dapat menjadi Eden yang kecil di dalam dunia ini. Bapa, memberkati anak-anak dalam tumbuh kembang mereka. Biarlah kesehatan menjadi bagian mereka juga dalam pendidikan, memperoleh angan-angan harapan cita-cita, tetapi mereka juga menjadi tiang-tiang bagi gerejamu. Kami berdoa juga bagi umat-umat Tuhan yang terkena bencana alam dimanapun berada pada saat sekarang ini, di saat cuaca yang tidak menentu, bahkan sakit penyakit di masa sekarang ini ya Bapa. Tuhan akan memberikan perlindungan dan juga keselamatan, dan biarlah kami tetap bisa bersuka cita. Di saat seperti ini pun kami tetap beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan juga menyertai mereka dalam masa tua mereka, sehingga mereka memperoleh kedamaian, sukacita yang datangnya daripada Tuhan saja. Terpujilah Engkau Bapa, mengampuni dosa kami. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.